Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Brian Supeni. Dan mungkin pada waktu ini jam sekian, misalkan saya tidak keterima menjadi seorang CPNS, mungkin saat ini saya masih menganggur dan juga masih mencari pekerjaan, dan itu membuat saya lelah. Ya, di sini saya mau bercerita tentang pengalaman perihal karir saya yang dimana saat ini puji Tuhan saya keterima CPNS tahun 2019. Ya, jujur kalau dikatakan senang ya senang ya. Cuman eh kalau kalau di throwback waktu dulu sebelum saya bisa sampai ke sini itu bener-bener membuat saya mau hampir nangis. Kalau bisa nangis udah nangis. Karena apa? eh Dulu itu nggak semudah gimana ya, waktu saya keterima di CPNS ini emang untuk perjalanannya tuh emang gimana ya, bukan mudah sih, dipermudah dibandingin sebelum saya keterima CPNS. Jadi itu dulu dulu banget saya itu lulus kuliah tahun 2013. Nah, di tahun tersebut kan memang untuk sosmed kan masih belum begitu ramai sampai sampai sekarang ya. Nah, di situ tuh saya cari pekerjaan itu cuma lewat satu website, yaitu Lina Job Street, dimana setiap hari tuh ada loker yang ngirimin, dan juga setiap hari saya juga apply, dan setiap hari juga saya nunggu kabar dari perusahaan yang saya apply. Itu berlangsung berapa tahun ya, tahun-tahun lah. Nah, di situ saya mau bercerita tentang pengalaman saya, lebih khususnya ke bagian CPNS ini ya. Saya keterima tahun 2019, dan alhamdulillah itu bener-bener membuat saya senang. Karena coba bayangin ya teman-teman, semisalkan eh, saya nggak keterima dan di saat itu posisi saya nganggur, bagaimana coba? Teman-teman bisa bayangin nggak, ketika lo nganggur, lo ujian tes masuk CPNS, kalau keterima alhamdulillah, tapi kalau enggak, kembali lagi ke circle yang lama, mencari-cari pekerjaan. Nah, itu jujur membuat saya sedih dan juga gimana ya, bersyukur. Karena eh, sekarang pun meskipun keterima CPNS ini bukan minat saya ya, jadi karena ada lowongan, yaitu eh, kesempatan CPNS di mana di tempat itu dan juga jabatan itu tuh cuman jurusanku yang bisa memenuhinya. Jadi apa salahnya saya nggak coba? Jadi saya coba dan diterima seperti itu. Nah, eh gila ya sih, gila gak sih? Seandainya saya nggak keterima tuh, saya nggak mungkin buat video ini. Serius, saya masih mungkin di rumah sambil mencari pekerjaan lewat email, lewat Ina Job Street, dan juga lewat aplikasi yang lain dimana kita nyari pekerjaan. Dan memang mungkin saya harus bersyukur tentang apa yang saya punya sekarang. eh di sini tuh gimana ya, saya mau bercerita tentang perjuangan saya masuk di CPNS ini. Jadi itu dulu tahun 2019 kan ya, iya 2019, itu bulan Februari
saya kan ikut tes SKD-nya kan, kalau nggak salah itu waktunya di Semarang di Undip. Nah, pada hari H itu tanggal 11 Februari, jadi tanggal 10 ya, itu tuh saya emang beneran sakit, bener-bener sakit, dimana kayak dan pada saat itu juga saya juga ikut training di kantor swasta yang di ojek online pokoknya, seperti itu. Nah, di situ tuh saya udah masuk training, kemudian ngepasi jadwal menuran sama tes CPNS tersebut. Jadi saya mikir, eh kalau saya ikut tes CPNS, emang saingannya sedikit, cuman apakah saya bisa lolos passing grade? Itu jadi pertanyaan besar buat saya. Nah, kedua, apabila saya nggak ikut, saya masih punya kesempatan untuk training dan juga melanjutkan pekerjaan di tempat tersebut. Cuman tempat itu tuh gak nyamin buat karir saya, jadi tuh gak bakal bisa naik lah seperti itu. Jadi saya putuskan untuk ikut, tetapi di malam harinya itu saya sakit dan saya tuh bilang gini ke diri sendiri, kalau misalkan saya sembuh ya saya berangkat, tapi kalau nggak sembuh ya mungkin belum rezekiku. Jadi itu. Kemudian pas hari H saya bangun jam 5 subuh, itu langsung beribadah salat subuh pastinya ya. Lalu entah kenapa itu sakit saya tuh kayak diangkat gitu loh, bener-bener ngerasa fit, serius ngerasa fit. Mandi, kemudian persiapan pakai itu seragam buat ke tempat tes. Nah, di situ tuh ketemu sama orang-orang yang ikut tes juga. Nah, saya ngantri di situ selama kurang lebih hampir 1 jam lebih, karena itu kan posisinya tuh belum COVID gak sih, masih awal-awal tuh ya. Nah, seperti itu. Nah, di situ saya tuh tes selama waktunya tuh kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam tes, dan ini tuh bener-bener gimana ya, antara beruntung sama takdir tuh beda tipis. Jadi kan ada passing grade kan, TWK, TIU sama TKP. Nah, yang paling sulit itu TIU, jadi TWK. Nah, di situ tuh nilai saya itu bener-bener pas dari passing grade. Delalah saya lolos TWK, lolos passing grade, TIU lolos passing grade, TKP juga. Dan kenapa saya bahagia? Karena yang daftar itu cuman ada 3 dari 10 orang. Dari 10 orang, dari 10 yang dibutuhin. Auto lolos dong, seperti itu. Itu kayak wow. Dan ketika saya udah tahu nilai saya tuh bunga sekali di antara peserta yang lain. Serius, satu ruangan mungkin pada diem semua, kalau saya tuh hai karena saking senengnya, karena saya udah tahu saya bakal lolos. Nah, waktu pulang kan saya ngelihatin kan muka-muka orang yang mana yang lolos dan mana yang enggak, jadi ketahuan. Nah, di saat itu kan pulang itu sore sekitar jam 3 atau jam 4. Nah, di situ tuh hujan pulang ke kosan, dan anehnya sampai kosan langsung tepar. Itu kayak mungkin ini sebuah keajaiban buat saya, karena saya ngalamin sendiri tuh. Malamnya saya sakit, benar-benar sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, bangun aja nggak bisa. Kemudian subuhnya saya bangun dan sehat. Setelah tes, pulang tes ke kos langsung tepar. Jadi seolah-olah tuh kayak saya tuh dikasih kesempatan untuk bisa ngerjain soal pada hari itu. Keren sekali.
bagi saya sendiri kan ya. Nah, eh, setelah itu apa ya, karena pandemi jadi kurang lebih hampir nunggu 1 tahun ya, hampir untuk proses rekrutmennya tuh hampir setahun lebih untuk bisa masuk atau nerima SK CPNS tersebut, seperti itu. Jadi itu benar-benar membuat saya senang dan juga gimana ya, terkadang tuh Anda rasa kayak oh gini doang, tetapi di satu sisi lain kalau saya melihat ke bawah itu kayak banyak orang yang bener-bener pengen di posisi saya sebagai CPNS sepertinya ya, meskipun di OPD yang memang benar-benar bukan saya inginkan. Jadi kan jujur saya kan ketika lulus kuliah itu memang bekerja itu di bagian office, itu di kantor-kantor dengan outfit ya seperti itu, pakai seragam, pakai name tag, celana, kemudian celana bahan, sepatu pantofel, seperti itu ya, orang-orang kantoran pada umumnya seperti orang-orang kantoran pada umumnya seperti itu. Nah di sini di OBD saya, tempat saya bekerja itu tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi itu ya mau gimana lagi, dan mungkin ini akan jadi pekerjaan terakhir saya, pekerjaan tetap ya, bukan pekerjaan sampingan ya. Dan semoga kedepannya saya bisa bekerja dengan baik. Dan juga buat kalian yang mau menjadi seorang PNS, tetap semangat, tetap belajar, dan jangan pernah nyerah. Oke. Sekian video saya perihal CPNS, perjuangan saya CPNS di tahun 2019. Nah, untuk next video saya akan ceritain tentang pengalaman saya bekerja di perbankan, kemudian di dunia call center. Dunia call center Anda pasti tahu kan ya. Dan juga di transportasi. Oke. Sekian dari video saya. Buat teman-teman yang ngerasa termotivasi untuk bisa lebih semangat untuk menjadi seorang pegawai negeri atau juga ASN, silakan share video ini, silakan bagikan ke orang lain agar orang lain mendapat motivasi seperti kalian. Oke, terima kasih.